Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Nah, pemirsa, akhirnya kita semakin semangat lagi karena kita akan membahas sosok-sosok yang membantu mendorong dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara ini. Dan langsung saja pemirsa kita tanyakan, nah ini bagaimana ini menurut Bapak selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltara, dengan hadirnya bantuan dari bunda-bunda literasi ini begitu yang mereka kompatibel dan juga kreatif, ini bagaimana Bapak? Ya, ini satu kreativitas orang Indonesia ya, yang melahirkan istilah-istilah bunda literasi. Tapi itu sangat membantu untuk meningkatkan budaya literasi, mengajak masyarakat. Karena sosok profil dia ini kan mendampingi kepala daerah. Gampang ketemunya, dia punya sumber daya yang bagus untuk mengajak dalam rangka meningkatkan budaya literasi. Seperti kita punya Bunda Rahma Pak Jainal, itu sangat care ya dengan literasi di daerah. Berapa kali kami adakan festival literasi, bupati-bupati KTT, Nunukan itu sangat ditarakan juga mengajak masyarakat luas itu untuk mencintai budaya literasi itu sangat tinggi. Jadi sosok-sosok itu yang kita butuhkan. Mungkin saja nanti ada sosok-sosok lain yang bisa membantu. Karena memang literasi ini kata literasi itu tidak bisa tergantikan oleh padanan lain, tetapi memang harus kita kerjakan bersama-sama, kita keroyoki lah istilahnya gitu. Karena memang itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk kita, untuk keseluruhan. Makanya sebenarnya tadi kalau di negara-negara luar itu sudah dianggapnya investasi, buku apa itu investasi. Memang terbukti bahwa negara-negara yang punya tingkat kegemaran bacanya tinggi, pasti negara itu negara maju. Yeah. Itu berkorelasi tinggi itu. Jadi memang kita membutuhkan banyak pihak untuk membantu literasi. Maka saya punya lembaga kajian, lembaga Pusdaksi itu, Pusat Data Kajian Literasi. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kita bisa mengambil bagian dari itu meningkatkan literasi, saya sering di podcast untuk masalah tertentu lah ya. Jadi memang kita mengajak semua orang untuk memang bersama-sama meningkatkan budaya literasi ini. Kalau sudah artinya kan seperti kalau di daerah Jogja, Sulawesi Selatan itu kan tinggi ya, artinya sedikit saja disentuh mereka sudah tergerak. Nah kalau kita di Kaltara kan disparitas antara terpencil sama ini kan agak tinggi karena memang medianya untuk ke situ tidak ada. Kami pernah mencoba membangun tempat untuk buku elektronik, kami terkendala dengan internet. Iya. Jadi dari daerah pedalaman kan kami mau taruh di situ, tapi nggak ada fasilitasnya. Fasilitasnya masih blank spot terlalu banyak. Nah, jadi kita membutuhkan figur-figur orang-orang yang memang secara sadar mengajak. Ya itu bunda literasi itulah salah satunya. Iya, selain bunda literasi ternyata ada duta literasi juga ya Bapak buku, ya. Iya. Ini biasanya lebih gaul begitu, lebih meraih generasi muda begitu ya. Ada jiwa-jiwa perpustakaan kelilingnya, itu pasti ada aja ide-idenya itu biasanya Pak, kalau untuk yang duta-duta. Nah, dan kita lanjut saja ini lah Bapak, kalau misalnya dalam era sekarang ini kan kecerdasan buatan seperti AI begitu ya, apalagi juga banjir informasi kita bisa dapatkan di gadget, di mana saja kita tinggal searching aja gitu Bapak. Iya. Nah ini bagaimana caranya perpustakaan kita ini tetap menjaga bahwa mereka menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat Kaltara ini Pak? Itu memang goal terakhirnya itu bagaimana membangun kecerdasan masyarakat tuh untuk memilah informasi yang terlalu banyak ini berseliweran ini ya. Nah itu bagaimana caranya tuh, makanya budaya literasi itu dihidupkan. Sehingga mereka nanti saat membaca pasti akan berpikir mengolah bahwa ini normal, ini agak bias, ini mengandung unsur-unsur manipulasi, hoax dan seterusnya, itu karena kegemaran membaca.
Di samping itu kita juga Bunda Literasi, kami penggiat literasi itu mengajarkan juga kepada persoalan pada tanggung jawab untuk mencerna buku baca literasi itu. Jadi kalau mereka sudah terbangun itu, otomatis tingkat hoax dan itu turun. Saya percaya dengan itu. Artinya orang-orang yang suka membaca itu dia mempunyai filterisasi yang cukup bagus untuk memfilter, oh ini bisa diteruskan atau enggak, itu dia. Iya, benar sekali Pak. Jadi tidak gampang kemakan dengan hoax begitu ya Bapak ya. Apalagi kalau kita melihat sebuah iklan atau mungkin tayangan sebuah video di YouTube aja kita sudah bisa, kalau literasi kita tidak berjalan, kita baca sampulnya aja clickbait ya Bapak ya. Itu kita sudah mungkin akan terpancing dan ternyata yang kita lihat hoax, tidak ada informasi tersebut di dalam. Dan ini juga penting sekali ya pemirsa untuk kita sama-sama pelajari. Dan tentunya ini Bapak, nah dalam konteks di Kaltara ini bagaimana literasi bisa mendorong lahirnya generasi inovatif dan juga produktif ini Pak? Itu tadi dari awal saya sampaikan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu saya kira jalan paling bagus itu bagaimana literasi di daerah kita seluruh secara nasional itu tinggi. Artinya kalau literasi itu sudah beres ya, itu Indonesia Emas itu akan mudah tercapai. Karena nanti ini persaingan global sudah kan. Kalau saya kembali lagi nih ke Cina, kan pengalaman sih. Itu tingkat literasi baca itu 96, mau nyaris sempurna. Di Eropa juga seperti itu kan. Nah itu bagaimana itu bisa kita lakukan juga di Indonesia ini, karena nanti persaingan, kalau sudah persaingan global, ndak bisa sudah itu dibendung. Orang dari luar mau berkarir di sini, kita juga berkarir keluar. Ternyata diasporanya orang Indonesia ini kan cukup bagus di luar. Saya itu orang-orang kuat literasinya itu, banyak yang sekolah dan berkecimpung di dunia memang membutuhkan literasi yang kuat. Saya yakin artinya secara alamiah, secara kodrati orang Indonesia sama orang Barat, orang Cina, orang itu sama sebenarnya. Terdiri dari otak dan hati pikiran itu kan sama, bentuknya sama, volumenya ataupun isinya sama sebenarnya. Tapi bagaimana cara mengolahnya menjadi potensial kan? Itu memang tanggung jawab kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu makanya meningkatkan tuh, karena nanti bersinggungan langsung dengan kita semua. Saya kira begitu. Iya, nah ini Bapak, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin saya berikan waktu kepada Bapak untuk menyampaikan apa harapan Bapak dalam 5-10 tahun ke depan bagi generasi muda yang mungkin masih mengatakan perpustakaan itu kuno, perpustakaan itu mungkin tidak menarik begitu. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Kaltara Bicara Bapak, silakan. Ini jadi tanggung jawab kita semua ya. Artinya perpustakaan itu memang yang idealnya dia berada di mana, di tempat kerukunan, koleksinya besar, pustakawannya juga banyak, bagaimana cara mengajak, itu kan idealnya kita. Nah, di tengah keefisiensi pengurangan ini, bagaimana kita bisa maksimal untuk mengajak masyarakat, makanya insan-insan yang berkecimpung atau care dengan kegiatan literasi ini yang kita harus tumbuhkan itu yang menjadi modal sebenarnya. Di samping pemerintah bisa mengalokasikan dana-dana yang sesuai dengan kebutuhan literasi. Jadi makanya saya berharap Perda ini bisa jadi instrumen kuat untuk membangun literasi di Kaltara. Iya, luar biasa sekali Bapak untuk seluruh tanggapannya hari ini. Kita banyak menjadi terbuka mengenai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana upayanya sejauh ini, apa yang sudah dilakukan, strategi-strateginya Bapak. Dan ini luar biasa sekali, menjadi pengalaman bagi saya dan juga pemirsa Kaltara Bicara. Dan tentunya Bapak, karena kita sudah di penghujung Kaltara Bicara,
Dan tentunya kita akan menutup, dan pemirsa terima kasih Anda selalu senantiasa menyaksikan Kaltara Bicara, dan saya Herinda Ingkong pamit undur diri. Dan tentunya jangan lupa kita sama-sama menyaksikan dan menyukseskan Piala Dunia 2026 yang akan ditayangkan di TVRI Nasional dan TVRI Sports. Sama-sama kita boleh katakan Bapak? Oke. Satu langkah menuju untuk Piala Dunia. Sampai jumpa lagi dalam edisi Kaltara Bicara yang